Benar ya Tuhan, ajaiblah nama-Mu. Dan biarlah kami semua boleh memuji Engkau, boleh bertumbuh dalam kasih kepadamu. Karena banyaklah perbuatan-Mu dalam hidup kami. Sebenarnya kami telah menerima lebih dari apa yang kami layak untuk menerimanya. Karena sesungguhnya kami tidak layak menerima apapun, oleh karena kami hanyalah orang berdosa yang dibelas kasihani. Tapi Engkaulah Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan lagi firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Kiranya Roh Allah yang suci akan berbicara lagi kepada kami dari firman yang sama yang mungkin sudah berulang-ulang kami dengar. Tapi biarlah ada berkat rohani lagi yang kami dapat hari ini. Kami menyerahkan umat-Mu juga. Kami dengar ada yang batuk, kami berdoa supaya Tuhan menjamah agar boleh sembuh dan kami tidak terganggu ya Tuhan di dalam merenungkan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Iya. Mari kita membaca Mazmur Emas yang sudah hafal mati, baik lewat lagu, baik dihafal. Mazmur 23. Mazmur 23 kali ini saya membuat temanya kita menerima lebih dari apa yang layak kita terima. Mazmur 23. Kita menerima lebih dari apa yang layak kita terima. Itu temanya itu udah benar itu ya. Memang lebih atau kurang? Lebih dari yang layak. Kalau yang layaknya apa? Hukuman ya, neraka ya. Iya, tapi Tuhan memberi lebih. Nanti kita lihat. Mari kita membacanya dulu karena ini tidak panjang. Hanya 6 ayat. Mari kita baca bersama-sama. Dari judul Tuhan Gembalaku yang baik ya. 1, 2, ya. Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Iya, saya pernah membaca sebuah kisah tentang sebuah keluarga. Si suami tidak bertanggung jawab, dia lari dari rumah. Tinggallah istri dengan anaknya 2. Lalu pada waktu itu si istri ini sakit. Dia tidak bisa masak. Dia tidak bisa menyediakan makanan untuk anak-anaknya. Pas pada waktu itu nenek datang. Nenek ini sudah tua tapi dia tidak punya uang. Ketika dia datang dia lihat persediaan yang ada di rumah. Ternyata kulkas kosong, gak ada apapun di rumah yang bisa dimasak untuk sang cucu yang kelaparan ini. Sementara cucunya berkata, lapar nek, lapar. Seperti itu ya. Iya, jadi pendek ceritanya si nenek ini akhirnya mau mencari pertolongan. Tapi tidak ada yang menolong. Akhirnya dia pergi ke
tempat menjual roti. Dia tidak ada uang. Ketika diminta tentu tidak dikasih oleh penjaga. Iya, akhirnya dia mencuri roti dari toko roti itu, ya, dengan sembunyi-sembunyi ditaruh di dalam bajunya, ya, dan akhirnya dia pulang untuk membawa roti ini. Waktu itu, ya, si shopkeeper penjaganya itu kurang memperhatikan. Tapi kemudian saya tidak tahu apakah jumlah barang di situ dihitung atau bagaimana. Akhirnya dia melihat ada yang kurang seperti itu dan mengingat ibu yang masuk ke dalam, ya, lalu keluar. Walaupun dia tidak melihat ibu itu mengambil roti itu. Cucunya makan. Tapi kemudian datanglah, ya, orang untuk menangkap sang nenek untuk ditanyai. Ya, akhirnya nenek itu mengaku, dia memang bilang, aku memang mengambil roti itu karena cucu-cucuku kelaparan. Tapi dibawalah dia untuk diadili. Lucu ya, roti kok itu pun diadili. Tapi begitulah. Kata yang punya usaha itu, kalau dia dibebaskan, itu akan menjadi contoh buruk untuk masyarakat di sekitar. Nanti masyarakat di sekitar itu pun akan mengambil saja apa yang mereka butuhkan. Maka tetap diajukan ke pengadilan, nenek ini harus dihukum. Iya. Ya, dan nenek ini, ya, setelah ditanyai apa segala macam, lalu kemudian memang dia mengaku dia mengambilnya. Ya, lalu hakim mau menjatuhkan hukuman. Dia menjatuhkan hukuman terhadap nenek ini 10 hari penjara karena harga roti yang diambil itu kira-kira $10. Iya, jadi 10 hari di penjara atau membayar $10. Jangankan $1. Ya, seketip pun uangnya enggak ada. Iya, jadi pilihannya apa tadi? Masuk 10 hari atau bayar $10. Iya, jadi hakim mengetuk palu seperti itu. Keputusan itu silahkan pilih oleh si tersangka. Mau masuk 10 hari atau mau bayar $10. Saya tidak tahu bagaimana menurut kita keputusan ini. Kira-kira keputusan yang adilkah ini atau bagaimana? Ya, lalu setelah diketuk palu, si hakimnya mengeluarkan uang $10. Iya, lalu kemudian dia, ya, memberikan kepada nenek ini uang $10 itu. Supaya apa? Si nenek bisa membayar dan tidak ditahan. Lalu terhadap orang-orang yang hadir di pengadilan, yang hadir itu masyarakat di sekitar itu, ya, dia mengatakan, oleh karena nenek yang tua ini tidak ada yang memperhatikan, maka seluruh masyarakat itu didenda. Didenda, ya, $0,5 per orang. Gitu. Jadi ditugaskanlah, ada disuruh untuk apa? Memberikan donasi untuk nenek ini tadi, ditugaskanlah seseorang mengumpulkannya. Terkumpullah hampir $50. Iya, lalu kemudian nenek ini dikasih yang $50 itu. Pulanglah dia dengan $50. Sekarang dia sudah bisa beli apa? Macam-macam roti untuk apa? Cucunya. Dia beroleh kemurahan lebih daripada seharusnya. Dia sudah dikasih $10 supaya tidak masuk, ya. Lalu kemudian dia bawa pulang lagi $50. Iya, ini layakkah dia terima? Enggak ada suara, enggak ada orang sini, enggak ada orang yang bisa berpikir layakkah ini atau tidak. Sebenarnya dia sudah menerima kebaikan lebih daripada seharusnya. Ya,
Jadi ini kita belajar dari pengalaman Raja Daud. Nanti kita compare dengan pengalaman kita. Ya, tapi saya mau tanya dulu, menurut kita Allah itu tadi ya, apakah dia merugikan kita? Apakah dia memberi kepada kita lebih dari yang layak kita terima? Yang mana? Siapa bilang lebih, angkat tangan dulu. Ini kayak anak sekolah minggu dulu dibuat ya. Iya, lebih ya. Cuman ada beberapa yang nggak angkat tangan. Berarti yang nggak angkat tangan ini rasanya kayak mana? Kurang? Kurang kah? Kurang? Iya ya, masih kurang lagi. Iya, mari kita lihat pengalaman Daud. Mengapa Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apakah Daud tidak pernah kekurangan? Apa maksud dari kalimat ini? Bahasa Inggrisnya dikatakan I shall not want. I shall not want itu lanailit kaibe ateku sideban. Artinya apa? Di dalam Tuhan aku beroleh semua yang ku butuhkan. Iya. Bagaimana pengalaman Daud? Dia beriman waktu muda, kita tahu itu ya. Iya, ketika dia mengembalakan domba, nggak tahu juga aku bapaknya itu. Kenapa nggak anak yang lebih besar disuruh gembala domba? Malah yang disuruh anak ketek, iya kan? Masih kecil dia waktu itu loh. Iya, ketika dia diurapi itu besar kemungkinan umurnya masih 13-14 loh. Iya, jadi kenapa anak ketek justru disuruh mengembala domba? Domba di tempat di padang sana di mana banyak binatang buas loh. Bukan saja dombanya bisa dimakan, dia pun bisa dimakan. Jadi aku nggak ngerti atas dasar pertimbangan apa seorang bapak seperti Isai mempercayakan ya penggembalaan domba itu kepada anaknya yang kecil. Iya, tapi nampaknya dari pihak Daud nggak ada sungut-sungut ya. Kenapa aku, papa? Aku kan masih muda gitu ya. Kayaknya nggak ada. Iya, dan dia mengembalakan dengan baik dan dia punya iman. Ini dia ya. Dia punya iman. Masa datang harimau dia berani hadapi? Masa datang binatang buas dia berani hadapi? Dengan nama apa? Kekuatannya? Bukan. Tapi dengan nama iman. Karena dia beriman kepada Allah, dia meyakini bahwa ada protection, ada perlindungan dari Tuhan untuk dia. Ya, sehingga musuh mulutnya itu, musuh singa itu pun bisa dibukanya untuk merebut anak domba yang sudah ada di mulutnya. Dengan luar biasa ini sebagai seorang anak. Jadi bagaimana setelah dia menjadi dewasa, sekian tahun setelah dia diurapi itu, kita tahu apa salah dia. Kalau akhirnya perempuan-perempuan memuji dia, Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berpuluh-puluh ribu. Ya, apa salah dia? Tapi apa yang terjadi itu menimbulkan kebencian pada orang yang sesungguhnya ditolongnya. Karena kalau kerajaan itu dikalahkan kan Saul dan kerajaan itu akan hancur. Tapi dia malah menolong, menang perang, tapi dia kemudian menjadi dibenci. Bahkan dipolitiki ya supaya dia bisa menjadi menantu. Tapi setelah dia jadi menantu juga sama saja. Dia tetap mencari, Saul tetap mencari cara untuk meniadakan dia. Bahkan ketika Yonatan dan Daud menjadi sahabat ya, karena mereka sama-sama percaya. Yonatan mengasihi dia seperti mengasihi nyawanya, mengusahakan keselamatan dari Daud. Dan dia tidak keberatan kalau Daud jadi raja, lalu kemudian entah dia jadi orang keberapa.
Sementara papanya bilang kalau selama Daud masih hidup kau takkan bisa menjadi raja. Anak bodoh, kau harus bantu aku untuk membunuh dia. Nah, ini saya pakai bahasa sendiri ya. Ya, sampai seperti itulah Saul kepada Yonatan. Tapi Yonatan tidak bergeming. Dia tetap, kalau Tuhan memang memilih Daud, dia rela Daud menjadi raja dan dia tidak menjadi raja. Tidak menjadi raja pun bagi dia enggak masalah. Ya, yang dia inginkan juga adalah kehendak Tuhan jadi. Dia bisa menjadi orang kedua di negara itu, seperti itu ya. Iya, jadi ini mendatangkan penderitaan yang banyak. Dia harus lari dari rumah orang tuanya, enggak bisa ke situ. Karena kalau ke situ nanti ditangkap, orang tuanya pun nanti mungkin ikut dihukum. Jadi dia sengaja tidak mengunjungi keluarganya. Dan dari rumahnya sendiri, karena dia punya tempat tinggal sendiri ya dengan istrinya, ya dia juga harus lari, ya harus pergi sampai istrinya buat bantal, ya buat selimut ketika ayahnya datang kan. Oh dia sedang sakit papa, angkut dia sama tempat tidurnya itu kan gitu ya. Iya dia diangkut, tapi dia nggak ada kan karena di situ adanya adalah bantal. Dan kita tahu apakah dia tidak kekurangan? Iya, di masa yang sukar itu dia pernah minta roti dari imam ya. Roti yang dikhususkan itu pun diberikan oleh imam kepada dia. Dia makan roti dari bait Allah. Dan kemudian kita tahu dia berada di bukit-bukit, di gunung-gunung. Mungkin apa yang dimakan monyet itu juga kali yang dimakannya. Apa yang ada di sana, di hutan, itu yang dimakannya. Tempatnya tidur itu beratapkan langit. Ya, dan beralaskan rumput-rumput. Ya, dan di gua-gua kadang dia tertidur, dia tidur di sana mencari aman di situ seperti itu. Jadi saya bergumul gitu ya. Mengapa Daud bilang tak ada yang kurang? Tuhan itu cukup bagiku. Cukup baginya makan makanan yang di hutan itu. Cukup baginya berlindung di bawah matahari, beralaskan rumput-rumput. Cukupkah baginya ya ketika tetangga-tetangga sebelah yang pelihara hewan sampai ke bukit-bukit, ke gunung-gunung ya. Kadang-kadang mereka memberi kepada dia seperti itu. Iya. Jadi apa arti kata tak kurang aku? Tak kurang aku itu maksudnya apa? Iya, maksudnya apa? Ya, memang tetap ada yang bisa dia makan. Tetap ada yang bisa dia minum. Air sumur yang di tempat musuh pun anak buahnya berani ambil untuk dia. Ya, pengorbanan anak buahnya itu sungguh luar biasa. Karena Daud ingin air perigi yang di salah satu tempat. Anak buahnya pergi ke sana itu bisa berkorban nyawa. Karena kalau dia turun ke sana mereka bisa dibunuh gitu. Sampai akhirnya dia merasa enggak layak minum air itu. Mengapa? Karena itu bayarannya bisa nyawa dari anak buahnya. Dan air itu akhirnya dipersembahkannya kepada Tuhan. Enggak diminumnya. Jadi kita melihat bagaimana pengalaman Daud ketika dia berkata Tuhan menggembalakan aku. Bukan berarti di sana tidak ada pergumulan-pergumulan. Bahkan ini pergumulan yang berat. Apalagi kemudian orang-orang jahat bergabung dengan dia. Ya, bergabung dengan dia bukan saja harus memberi makan mulutnya, dia harus memberi makan orang yang bersama-sama dengan dia. Dan itu tidak mudah. Tapi kita melihat pertumbuhan dari iman Daud dari masa kecilnya ya, ke masa pemuda, ke masa dewasanya. Dia adalah seorang gembala dulu, bagaimana dia sendiri berjuang untuk domba-dombanya itu, dan dia membandingkan dirinya dengan Tuhan. Dia saja tahu apa yang baik untuk ya
domba gembalaannya, lebih-lebih lagi Tuhan. Jadi dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan bukan 50%, bukan 80%, tapi dengan segenap hatinya dia mempercayai Tuhan, tidak menyaksikan Tuhan di tengah segala hal yang dia hadapi. Karena musuh ini pun bukan satu orang. Saul menggerakkan tentaranya, rakyat, untuk mencari Daud untuk membunuh dia. Ya, satu orang pun musuh susah ini, apalagi ada barisan prajurit yang menyertai. Sehingga seolah-olah ya, bagaimana ini nanti bisa mungkin gitu. Tapi apa yang tadi dikatakan tidak mungkin, ya bagi Tuhan kan memang tidak ada yang tidak mungkin. Sehingga keluarlah, ini kan semacam kesaksian pengalaman dari Raja Daud. Bahwa Tuhan yang telah ya menyelamatkan dia, menggembalakan dia selama ini. Ya, di dalam Tuhan dia beroleh segala sesuatu yang dia perlukan. Bukan kemewahan, bukan. Tapi semua yang dia butuhkan, dia dapatkan di dalam Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan tidak kekurangan aku. Ya, dia sedih, dia butuh penghiburan, Tuhan berikan. Ya, dia butuh tadi jalan keluar. Ya, Tuhan berikan. Mari kita coba lihat ayat-ayat ini lagi, walaupun sudah hafal. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Baring, berbaring itu adalah beristirahat. Jadi di tengah segala pergumulan itu, apa yang diberikan oleh Allah kepadanya? Rest, istirahat. Kita di tengah pergumulan ini kadang gak bisa istirahat, ya kan? Iya. Bukan saja tubuh tak beristirahat, jiwa pun tak pernah beristirahat. Jadi bagaimana ya kan? Sehingga ada orang tidak mendapat istirahat. Iya, jadi tidak dapat istirahat, tidur pun susah. Sehingga mana sih nggak gereja? Iya, kalau udah tua dia, saya bertanya juga itu selalu. Tidur dia atau enggak? Ini istirahat, rest. Rest bagi tubuhnya, tapi juga rest bagi jiwanya. Walaupun tubuhnya tadi berbaring di rumput, ya, bukan di tempat tidur yang empuk, bukan. Tapi Tuhan memberi dia rest. Ia menyegarkan jiwaku. Berarti jiwanya juga rest. Ya, benar-benar ya. Dengan iman yang penuh ini tadi, dia percaya penuh kepada Tuhan dan bisa beristirahat di dalam Tuhan. Kalau pikir-pikir, kalau raja sama pasukannya mengepung, macam mana mau istirahat coba? Entah dari mana nanti datang, entah dari mana gitu ya kan. Tapi ini dia bisa beristirahat. Iya, beristirahat dengan tenang. Iya, kalau kita kembali kitab pengkhotbah itu, kalau bisa orang memakan makanan yang dari hasil jerih payahnya, itu pun karunia dari Allah. Jadi tidur itu pun karunia dari Allah, saudara-saudara. Iya, makanya kalau nggak bisa tidur berdoa supaya Tuhan karuniakan bisa tidur. Walaupun tadi di bawah matahari ya. Iya, walaupun di atas rumput hijau. Rumput hijau ini melambangkan suatu keadaan yang baik juga. Jadi dia bisa beristirahat dengan baik. Iya. Ini bukan masalah kesehatan ya. Tapi memang kesehatan juga ada hubungannya. Kalau orang nggak tidur cepat emosi. Iya, karena apa? Karena melatoninnya nggak keluar. Saraf-sarafnya itu tidak dialiri dia. Jadi dia mudah marah, mudah emosi. Siapa sini masih pemarah? Masih ada? Enggak lagi ya? Aku masih ada ini, ibu ini jujur dia. Iya. Yang lain ini enggak jujur atau memang faktanya sudah bisa ya beristirahat di dalam Tuhan. Marah pun kamu, bukan itu membuat orang berubah.
Kalau kamu gibali baru berubah, rame-rame kita gibalinya yo. Tapi itu kan nggak membuat orang berubah, makin keras. Apalagi kalau remaja kita ini, kamu ambil rotan, iya kan? Kamu ambil rotan, dia pun besok tua kamu diambilnya lagi rotan. Nah, karena waktu muda dia merasa disakiti, awas nanti kamu tua kuginikan gitu ya kan. Mari kita kembali. Istirahat, membaringkan, berbaring, beristirahat, ya. Jadi di tengah keletihan fisik, baik keletihan jiwa, ya, bukankah Tuhan bilang, aku memberikan kelegaan. Itu terjemahan lainnya bisa juga, aku memberikan istirahat. Jadi rest itu juga adalah pemberian dari Tuhan. Bisa kita tidur, itu pemberian dari Tuhan. Bisa jiwa kita di tengah banyaknya hal, ya, bisa letak, ya, pada Tuhan. Itu juga adalah kasih karunia dari Allah. Mari kita lihat ayat yang kedua bagian B-nya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Iya. Ini dia tidak membawa ke tempat bahaya. Kalau air beriak, ya, itu membawa bahaya. Walaupun ada juga orang bilang air tenang juga bisa berbahaya, karena bagian dalamnya justru lebih arusnya mungkin di bawah lebih kuat. Iya. Jadi di sini dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Saya mengerti ini bahwa Tuhan tidak membawa kepada bahaya. Tidak membawa kepada apa yang bisa menghanyutkan atau menghancurkan. Jadi Allah selamanya memikirkan bukan bagaimana membahayakan kita. Tidakkah kita mengingat ketika kita masih berdosa, Dia sudah mencari kita dari sorga, Dia datang ke dunia, Dia sudah mencari kita. Dia sudah mati di kayu salib untuk kita. Mungkinkah Dia akan membahayakan orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan? Tidak mungkin. Iya, negara ini selalu kita doakan supaya memikirkan yang baik untuk rakyat. Orang tua berjuang, entah bagaimana saja perjuangannya, supaya mendatangkan yang baik bagi keturunannya, bagi anak-anaknya. Apakah Allah tidak lebih daripada pemerintah, atau Allah tidak lebih dari orang tua? Iya. Ia membawa ke air yang tenang. Iya. Ia membimbingnya ke air yang tenang, bukan ke tempat berbahaya. Jadi jangan pernah menuduh Allah mendatangkan bahaya bagiku gitu ya. Allah merugikan aku. Enggak. Tuhan tidak pernah merugikan siapapun. Dia justru mau memberikan yang baik bagi hidup kita. Karena Dia Allah yang baik, dan daripadanya segala yang baik. Daripadanya tidak ada kecurangan, tidak ada ketidakbaikan. Semua yang daripadanya adalah hal yang baik bagi kita. Entah kita merasa itu baik atau tidak baik, tapi itu kan dari sudut mana kita memandangnya. Tapi kita melihat di sini dari sudutnya Tuhan tidak pernah merencanakan untuk memberikan sesuatu yang membahayakan. Yang berikutnya, ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi kalau ada tadi pilihan, bingung mau pilih mana ya? Mau pilih mana ya? Bingung. Ya, Tuhan menuntun kita. Sehingga kita tahu jalan ini bukan jalan yang benar. Jalan ini bukan jalan yang tepat. Iya. Jadi setelah kita bertobat, kita perlu tuntunan. Iya, kepada orang muda selalu saya katakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Jadi kalau kamu tahu pergaulan dengan kawanmu itu membuat yang baik itu rusak, kenapa diteruskan? Kenapa diteruskan? Iya. Jadi ada juga yang berkata begini, ya kan aku nanti bisa membawa kawanku itu kepada keselamatan. Bisa, jaga dirimu. Mengapa engkau mau membawa orang kepada keselamatan tapi kamu berdosa karena dia? Ini kan gak benar. Karena teman tadi jadi ikut-ikutan, ikut merokok lah, ikut ya remaja kita ya, seperti yang dia ceritakan dalam kesaksian itu, ikut nonton pornografi. Lalu dia bilang, aku akan memenangkan mereka. How? Bagaimana bisa? Kalau kamu sendiri sudah ditarik dari atas ke bawah, gak akan bisa kamu tarik lagi orang dari bawah ke atas. Kalau kamu mau menarik orang, kamu benar. Iya, makanya saya anjurkan kepada remaja ini bukan pacaran di usia yang masih muda. Mengapa? Kalau mau kawin pun 6 tahun lagi, ngapain tuh pacaran dari sekarang? Iya, lebih baik bangun dulu diri secara iman. Bangun dulu diri untuk persiapan ke masa depan. Iya, jodoh itu gak akan kemana. Kamu kejar pun larinya kalau gak pas. Ya, atau kamu kejar kamu dapat tapi mendatangkan celaka seumur hidupmu. Untuk apa? Iya. Jadi biarlah waktunya tepat gitu. Jadi fokus dulu ke situ gitu ya. Kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan, kepada persiapan akan hari esok, karena tidak mungkin kita tidak ada persiapan. Studi itu persiapan. Belajar keterampilan banyak hal supaya kita bisa ya hidup ya, mengatur diri, mengatur ya urusan-urusan pribadi kita, itu pun perlu. Ya, karena jangan hanya ada orang tahu firman Tuhan tapi ngurus diri pun nggak tahu. Nyuci bajunya pun tetap nggak tahu. Udah besar pun lalap, mama bajuku kotor. Kamu nggak bener lagi tuh. Iya, ceplok telur goreng aja nggak tahu. Itu saja harus suruh orang atau gojek. Ini kan udah kacau ini. Jadi kayak mana kalau dia nanti menikah? Apa nanti yang terjadi? Pembantunya lah istrinya, bukan teman pewaris kasih karunia. Menjadi budaknya. Dan itu gak benar. Gak benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jadi harus benar-benar ada persiapan itu. Jangan langsung ada perasaan cinta, ya, lalu langsung pula pergaulan kayak dunia ini. Karena dunia ini kan tahu kita pergaulannya. Belum apa-apa, fisik sudah lebih maju. Iya, seperti itu ya. Dan akhirnya yang utama hilang, bahkan bisa hilang. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang. Jadi kalau mau bawa kepada Tuhan jadi terang, bagus sekali. Tapi jaga dirimu, jangan berdosa, gak usah pacaran dulu, berteman aja, bersahabat. Ya, dari jarak jauh bisa kita layani, ya kita bisa ini. Daripada pergi kemana berdua-berdua, ya lalu akhirnya apa yang terjadi? Ya, terpaksa menikah, ya atau ya kayak mana lagi, perasaan sudah di atas. Ketika orang belum menikah, pergumulannya hanya satu, mengapa kamu belum menikah? Pertanyaan orang. Lalu kemudian lakukah kamu atau tidak gitu ya kan? Tapi kalau sudah menikah salah, lihatlah keluarga-keluarga kita ini. Sudah berapa kali retreat suami istri. Tapi apa yang terjadi? Menyatukan mereka, aduh. Apalagi kalau yang ikut retreat sebelah saja. Satu cuma ikut, pasangannya tidak ikut. Ini kan macam mana menyatukan? Dua pribadi yang setanan dua-dua. Iya kan? Iya, kalau udah bertobat berdua ya puji Tuhan ada Roh Kudus yang akan menuntun. Tapi itu masih jauh karena masih perlu penyangkalan diri. Supaya bukan mauku tapi mau Tuhan. Dua-dua harus menyangkal diri untuk bisa menjadi satu. Tidak mudah ya? Iya, tapi sudah terlanjur. Kayak mana? Tuhan bilang apa? Jangan kamu bercerai. Itu pula ada ayatnya. Iya kan? Kalau nggak cocok pun nggak boleh bercerai. Tahankanlah.
Sampai kapan? Sampai nafas terakhirmu. Iya. Karena pernikahan kan tempatnya memang hanya di mana? Di bumi, di sorga nggak ada pernikahan. Di sana feeling keluarga sudah berubah. Feeling keluarga di sorga itu feeling anak-anak Allah. Ya, semua anak-anak Tuhan yang kudus sempurna. Nggak ada lagi cinta sekilas gitu ya. Atau cinta buat ber gitu ya. Ya kan, jadi anak-anak kami ya, mari kita kembali. Ini melebar ini. Iya, tapi yang jelas tadi ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi ada jalan yang benar, ada. Bisa Tuhan tuntun? Bisa. Kenapa tidak? Dia justru Tuhan yang memberitahukan kepada kita jalan-jalannya. Dia justru memberikan firman supaya kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Bukan untuk kebahagiaan Allah, tapi kebahagiaan kita yang menjalaninya. Kita yang berjalan di dalam jalan itu. Iya, maka ada dalam kitab bilangan itu, saya rasa itu tetap bagus ya. Demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Demi nyawamu, bukan demi nyawa orang aja. Demi nyawamu terutama. Ya, kebahagiaanmu juga kalau engkau taat. Kan yang bersukacita yang taat, bukan bersukacita yang tidak taat, itu enggak ada ayatnya. Iya. Kamu berbahagia kalau kamu taat. Kalau kamu pegang firman Tuhan, kamu bahagia. Ya, walaupun kebahagiaanmu itu bisa menular nanti ya kepada orang lain, tersebar, wah sukacita kali dia, aku pengen kali kayak dia itu gitu kan. Sehingga orang bisa bertanya, mengapa kau terus sukacita nak we, katanya. Kesempatan untuk memberitakan Injil sehingga orang bisa diselamatkan. Mari kita teruskan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Berarti ada perjalanan lembah kekelaman. Kalau terjemahan lain ada perjalanan melewati bayang-bayang maut. Ya, berarti ada suatu keadaan yang akan menuju kepada kematian. Tapi pemazmur berkata, itu pun aku tidak lagi takut. Gak ada lagi ketakutannya. Lewat lembah bayang-bayang maut menghadapi kematian, entah situasi seperti apapun itu, tidak ada lagi takutnya. Kan masih banyak takut tuh? Banyak khawatir? Iya, normal ya kalau khawatir ya. Tapi maunya kalau khawatir datang kepada Tuhan. Iya. Daud rest tadi pada Tuhan, segala sesuatu dia letakkan pada Tuhan. Maka kita lihat gak ada lagi ketakutannya. Gadamu dan tongkatmu itu apa tadi? Menghibur. Masa apa itu gada? Pentung-pentung ya. Iya, itu menghibur. Lalu tongkat itu ada kawit-kawitnya gini kan. Kalau ada domba yang menyimpang, pakai kawit-kawit itu ditarik lehernya ya. Supaya bisa kembali. Jadi gada dan tongkat itu adalah lambang proteksi ya, perlindungan. Karena dengan gada itulah musuh itu dipukul oleh sang gembala. Iya. Tapi di sisi lain tongkat itu bukan menjewer harimau. Tapi itu menjewer siapa? Menjewer domba yang meper-meper ini. Supaya bisa dikait dia gini. Makanya sering kuping tuh sakit kan, dikait. Atau apanya yang dikait, bahunya atau apanya. Pokoknya itu untuk dibawa. Jadi itu untuk koreksi. Jadi dua fungsinya di sini. Satu tadi untuk melindungi domba itu. Satu lagi untuk mengkoreksi domba itu, membawa dia ke jalan yang benar tadi. Iya, jadi gak takut, apapun gak takut lagi. Iya, kamu takut apa? Resesi berkepanjangan? Ini banyak ketakutan orang sekarang loh, karena sekarang ada istilah deflasi. Ini gak tukang baca berita kurasa, jadi gak tahu ya. Iya, bukan inflasi lagi.
Kalau inflasi kan naik harga, tapi uang masyarakat juga ada untuk beli, tapi inflasi namanya. Jadi dinaikkan dia, tapi ya memang ada risiko juga, tapi paling tidak ada daya beli masyarakat. Kalau deflasi apa? Masyarakat tidak punya daya beli, barang banyak. Ya, barang-barang banyak di mana-mana, uang membelinya nggak ada lagi, itu deflasi. Iya, dan itu pasti dihadapi oleh negara. Deflasi ada, inflasi juga ada, diusahakan dulu dinaikkan, dibagikan kepada masyarakat uang supaya ini bisa beli. Nah, ini salah satu cara, tapi apakah ini akan berhasil untuk menekan ya ekonomi masyarakat, ekonomi negara, ekonomi dunia? Iya, maka muncullah nanti nggak terbagikan lagi uang ini. Ya, apa yang terjadi? Deflasi. Deflasi itu daya beli kita nggak ada lagi. Makanya kita lihat toko-toko tutup, mal-mal tutup. Itu kan sebenarnya melambangkan keuangan yang melambat. Kenapa mal tutup? Kenapa toko tutup? Iya, dan itu termasuk bisa yang terkena deflasi itu adalah kita. Kita tidak punya daya beli. Iya, maka sekarang kita beli-beli gitu susah. Kenapa? Karena ya syukurlah kalau masih bisa beli kebutuhan sehari-hari. Ya, pengganti beras gadong, ya, bewan itu karbohidrat juga tapi lebih sehat gitu ya. Sayur-sayuran, ya, kita beli juga ada protein. Iya. Maka bagus kalau ada halaman orang beternak itu mengurangi deflasi. Karena kalau ada ayam, telurnya bisa diambil, ayamnya bisa dimakan. Saya semalam lihat rumah Ibu Ayan itu kan di pinggir jalan itu masih ada sisa sedikit. Saya lihat dia tanam kangkung, dia nanam sawi, dia nggak kurang uang loh. Tapi dia nanam sawi, dia nanam kangkung di pot-pot polybag. Di polybag loh. Iya. Ini kan mengurangi belanja rumah. Kalau ini ada, apalagi dua cuman dia petikkan aja beberapa batang kan bisa. Kecuali kita serumah rame. Nah itu situasinya akan berbeda. Iya. Percayanya Tuhan akan membuat masih bisa dibeli, masih cukup walaupun ya enggak lagi lah seperti dulu makan babi panggang selalu. Iya, karena babi 120.000 sekilo. Ya kecuali potong sendiri ya kan. Nah, potong sendiri baru lebih murah. Ya. Perut ini nggak bisa bedakan antara babi, telur, tahu, tempe, ayam, nggak bisa. Dia hanya bisa bandingkan ini protein atau amino asid ya, berapa banyak di dalamnya. Nah, perut juga nggak bisa bedakan beras, jagung, umbi-umbian, ya, kacang-kacangan. Perut nggak bisa bedakan. Yang dia bisa baca karbohidrat hari ini masuk berapa. Ini terutama untuk sakit gula ya, karbohidratnya hari ini berapa gitu ya kan. Supaya bisa terkontrol gulanya. Ya sehingga bisa lebih baik. Saya rasa saya lebih baik loh, udah turun 9 kilo kan. Iya 9 kilo, gulanya juga sudah di bawah 200. Iya, tapi perjuangannya luar biasa. Iya, saya kadang-kadang masih makan karbo, tapi sekali-sekali. Lebih banyaknya saya makan sayuran berwarna-warni lah. Segala warna, mau ungu, merah, kuning. Iya, hijau saja yang saya kurangi untuk menjaga ginjal saya. Supaya selalu orang sakit gula larinya ke ginjal cuci darah. Jadi saya menjaga supaya zat yang ada pada hijau-hijau tua gitu dikurangi supaya bisa ginjalnya aman. Ya, jadi puji Tuhan kalau ginjalnya masih berfungsi sekitar 93%. Oh, masih tinggi tuh kan? Ya, karena ada orang ginjalnya udah 60%, udah susah. Iya. Jadi mari kita kembali bagaimana Tuhan menuntun tadi, bagaimana Tuhan mengajari kita melakukan apa yang benar, apa yang berkenan kepada Allah. Ayat 5 ini sangat dalam ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bayangkanlah ada musuh, dia bisa makan di situ dengan enak coba.
Iya, kalau ada musuh mengepung kita, kita bisa makan. Kayak mana itu ya? Iya, bisa makan. Teringat saya Berli di ladang ya, datang setan bentuk bola api ya kan? Iya, terserah kau mau ngapain di situ, aku mau tidur katanya. Tidur dia, bola apinya masih di luar apa namanya itu, apa namanya, apa saponya itu, rumah itu ya. Iya seperti itu. Tapi kok bisa tidur? Ini pun di hadapan Tuhan, di hadapan musuh, Tuhan menyediakan hidangan. Berarti masih ada hidangan, nggak kurang juga berarti dia yang dimakan ini. Selain peace, ketenangan yang melampaui segala akal itu ada, memang ada yang dimakan juga. Iya, memang ada yang dimakan dan ada damai sejahtera yang melampaui segala akal yang Tuhan janjikan kepada orang percaya itu, sehingga tenang dia, peace, damai, dan masih bisa makan di hadapan segala permasalahan. Wow, iya, kapan sampai gini ya? Sudah sampai begini? Badai bisa datang, angin bisa kencang, tapi aku penuh dengan damai sejahtera Allah. Iya, masih bisa menikmati. Ya makan itu juga karunia loh. Ada orang makan aja mengelalap nggak selera. Iya kan? Berat kali bagiku makan. Makan daging pun nggak selera pulanya. Ya mengapa? Lalap daging katanya pula. Nggak selera dia. Apalagi kalau tiap hari pula pucuk ropah kan? Ya, tapi ini ada damai dan ada bisa menikmati. Ya, menikmati, jangan lupa itu. Ya, entah siapa ya, udah pernah mungkin saya ceritakan, ada bapak-bapak yang bertanya, apa menikmati itu dosa? Tergantung menikmati apa. Masa menikmati makanan dosa? Apalagi makanannya makanan yang memang penting, perlu bagi kita gitu ya. Ya enggak dosa lah ya. Saya pernah ceritakan itu ya, menikmati udara pagi, lihat daun-daun ya, bisa melihat oh Tuhan betapa Engkau baik ya, ketika dipertumbuhkan hari Kamis lalu hujan sederas-deras ya dari sore ke malam. Saya tinggal berdoa, Tuhan bisakah hujannya berhenti entah 1 jam sebelum PA, supaya udaranya kan udah seger banget. Iya, karena hari sebelumnya udaranya itu enggak seger, saya sesak. Padahal saya sudah berbulan-bulan tidak sesak. Tapi mungkin karena tak hujan-hujan itu ya, saya debunya itu mungkin terlalu tinggi, apalagi gereja jarang dibuka jendelanya mungkin. Jadi itu paru-paru saya enggak nyaman gitu. Tapi hari kedua hujan deras, diguyur. Apa ada nanti orang yang datang ya pikirku. Iya, puji Tuhan ada juga orang datang walaupun enggak semua. Dan seger, jadi malam kedua itu saya tidak sesak. Tidak sesak sama sekali. Tuhan menyediakan hidangan di depan musuh ya. Dan kita bisa menikmatinya. Kesimpulannya ini yang enak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bahasa karona sintabahna indah. Iya. Artinya kebaikan dan kemurahan Tuhan itu ngayak-ngayaki iya bagi. Dikejar-kejarnya dia. Kita kan biasanya kita yang ngejar-ngejar kan. Kita kejarlah ini semua kan. Kebajikan dan kemurahan. Tapi ini Tuhan menyuruh kebajikan itu, Tuhan menyuruh kemurahan itu untuk mengejar-ngejar dia. Ibarat berkat tadi, ayak-ayak nakam. Wah, ini luar biasa ya. Ada orang dikejar malah lari ya. Iya, dikejar berkat berlari dia. Dikejar berlari dia. Ada yang mengejar terus nggak dapat-dapat. Nggak dapat-dapat karena nggak pas. Iya, jadi terakhir ini saya renungkan, kenapa sih orang bisa nggak cukup Tuhan kalau Engkau berjanji, Bapamu di surga tahu kamu membutuhkan semua itu. Mungkin mereka tidak pernah menghormati Tuhan sebagai Tuhan. Artinya apa? Kan Tuhan pemilik segala sesuatu. Tetapi
Mereka merasa mungkin dengan kekuatan mereka mendapatkannya bukan karena pemberian Allah. Terus ketika diberi mungkin mengelolanya juga tidak benar. Karena banyak orang diberkati tapi dia nggak benar. Tidak menghormati Tuhan dia dalam hal uang itu, dan kalau diberikannya pun bagian Tuhan, bagian yang dipegangnya itu tidak digumulkannya. Bagaimana itu harusnya digunakan? Iya, dia insting saja atau impulsif gitu ya. Bagaimana namanya? Tergerak begini gitu, bukan berdasarkan satu doa yang sungguh-sungguh. Iya, jadi kalau nggak benar macam mana pula kita bisa diberi. Iya, tapi pengalaman Daud, walaupun tadi pernah dia di gua, walaupun dia pernah di hutan-hutan, segala pengalaman, segala musim dia jalani, kesimpulan terakhirnya adalah ya bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan itu selalu ada, available every time, selalu ada. Iya, apakah kita juga gitu ya? Mungkin udah hampir kosong, ya, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menyediakan lagi. Karena dia adalah Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Banyak ya yang diberikan oleh Tuhan. Ya, dan yang kalimat yang paling akhir, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Artinya ini apa? Aku tidak akan menduakan Tuhan. Aku tidak akan membuat Tuhan itu menjadi yang disampingkan. Kalau ada roda hidup orang Kristen itu, roda di tengah ini Kristus ya. Lalu ada 4 jari-jarinya ke atas, ke bawah, ke samping kiri, ke samping sebelahnya lagi. Harus ada rodanya seperti itu. Roda ini bisa berputar kalau porosnya ini juga ada. Coba nggak ada porosnya, ada pun jari-jarinya, mau bagaimana? Kristus harus menjadi poros. Maka ini tetap cek receknya di sini. Kristuskah pusat hidup kita? Karena diakah kita melakukan semua yang sedang kita lakukan, yang sedang kita kerjakan. Lalu baru lihat jari-jarinya. Jari-jari yang ke atas adalah firman Tuhan. Kalau jari-jari yang ini enggak ada, ibarat tadi roda tadi, ya peot lah nanti di bagian ini kalau bawaannya berat. Iya, maka apa yang terjadi? Ya tunggaling lah, terbaliklah dia, kalah lah. Jadi jari-jari ke atas ini tiap hari nggak boleh absen ini. Tetap harus ada firman Tuhan. Yang kita renungkan, yang kita kunyah-kunyah untuk diri kita, untuk jiwa kita. Iya, bukan kita kunyah hanya untuk orang. Bukan. Untuk diri kita pertama-tama, baru untuk orang lain. Terus jari-jari yang ke bawah adalah doa. Doa adalah ketergantungan kepada Tuhan. Orang yang tak berdoa adalah orang yang kuat rasanya dirinya. Jadi pada waktu lemah, sebenarnya memang dia lemah, dia tak akan mendapat pertolongan. Mengapa? Karena dia rasa dia kuat, dia tidak bergantung kepada Tuhan. Tapi orang yang lemah, dia merasa tidak berdaya, dia terus-menerus akan bergantung kepada Tuhan. Sama seperti Daniel bergantung kepada Tuhan di Babel itu 3 kali sehari. Kayak mana bisa 3 kali sehari? Mengapa tidak bisa? Jam kerja makan siang itu kan 1 jam istirahat. Mengapa tidak ambil 10 menit untuk berdoa, untuk kantor, untuk orang-orang di sana, untuk kerjaan di situ. Supaya suasana kantor itu juga akan berubah. Orang lain juga bisa akan merasakan kehadiran Tuhan dan ada terbuka pelayanan untuk orang. Kalau enggak nanti orang kantoran ini atau orang yang berusaha, enggak ada apa-apa bisa dia bawa ke surga karena dia hidup hanya untuk kerja saja. Tapi kalau dia berdoa, Tuhan akan membuka jalan. Mungkin 10 menit saja siang hari sambil makan siang, ya, ambil waktu di situ, datang kepada Tuhan. Iya, umumnya orang kan pagi berdoa, malam berdoa ya, tapi siang kan jarang. Tapi mengapa ya Daniel bisa berdoa 3 kali sehari menghadap kepada Allahnya, dan karena itulah dia berkemenangan menghadapi roh-roh jahat di Babel itu, usaha-usaha orang untuk menghancurkan dia, ya. Dan dia diberi oleh Tuhan hikmat menghadapi raja
menghadapi semua hal di dalam pekerjaannya. Ya, bahkan kita melihat proteksi yang diberikan oleh Tuhan ketika dia harus masuk ke lubang singa itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu jari-jari kedua. Ketiga adalah persekutuan. Jadi kalau nggak sakit parah kali kita nggak usah online. Iya, karena yang ketiga adalah persekutuan. Jangan tinggalkan persekutuan dengan orang percaya. Persekutuan kita ini bukan kayak di bioskop, hadir, nonton, lalu kemudian di zaman lalu ini pulang. Atau seperti acara-acara yang seperti itu. Ini persekutuan kan di sana ada Tuhan, di sana ada saling berbagi, ada saling mengasihi, ada saling mendoakan, ada saling menguatkan. Ya, kita bisa saling menasehati satu dengan lainnya. Jangan tinggalkan persekutuan. Domba kalau sendiri gampang itu dimakan. Ya, gampang. Tapi kalau rame-rame dia di situ, yang mana mau ditangkap? Ya kan? Ramai dia di situ. Jadi dia bersama-sama itu pun sudah merupakan proteksi. Maka anak-anak kita ini kalau sudah mulai nggak datang, ya nggak PA, ini bahaya . Ini gampang nanti ditagut, digigit gitu. Iya, tapi kalau dia berada di antara orang percaya, yang lain akan mendoakan dia, yang lain akan menguatkan dia. Ya, dia akan terlindungi di situ. Dan yang terakhir adalah kesaksian. Jadi kalau kesaksian nggak pernah cerita tentang Tuhan. Mulutnya dari sejak katanya dia tahu tentang Tuhan. Dari sejak katanya dia percaya, tak pernah cerita tentang Tuhan. Ini roda jari-jari yang ke kiri ini nggak ada. Bersaksi itu bukan saja supaya orang lain melihat perbuatan Tuhan. Bersaksi itu juga membuat kita melihat, inilah yang Tuhan sudah kerjakan di dalam aku. Dan ketika kita menceritakannya, kita lihat, baik kalilah memang Tuhan. Kok bisa aku jadinya? Diampuni dosaku ini, kok bisa aku lepas dari jerat kegelapan, dari belenggu ini, dari yang mengikat aku selama ini. Orang yang bersaksi itu dia sendiri terbangun loh. Nah, dan itu sekaligus didengar oleh orang, itu akan membangun orang lain juga. Wih, dia kotor gitu, aku pun sekotor dia. Kok dia bisa diampuni? Berarti aku pun bisa diampuni. Kan gitu ya. Dia bisa ditolong Tuhan. Berarti aku pun bisa. Kayak aku ini pun brengseknya gitu ya. Seperti aku ini pun najisnya. Bisa rupanya, maunya rupanya Tuhan untuk membersihkan aku, untuk menyelamatkan aku. Ya, bagaimana? Porosnya sudah Kristus, apapun yang kamu lakukan, bekerja supaya mulia Tuhan. Bukan saja supaya cukup kebutuhan keluarga, supaya mulia Tuhan. Karena kalau kita bekerja malas-malasan, kayak mana mulia Tuhan? Datang orang bilang, itu orang Kristen ya? Iya, malas sekali. Iya kan? Bau kali badannya ketika kita dekat katanya. Kan ada orang gitu lewat ya. Gini orang, kenapa aromanya? Iya kan? Belum lagi kalau masuk orang ke rumahnya asal ke kamar mandi celus naring. Iya, kenapa licin? Masih di situ lumut-lumutnya. Iya, ketika kita masuk rumahnya kotor gitu ya kan. Kayak mana menjadi berkat kalau malas? Lagi pula bukankah kemalasan akan membawa kepada kemiskinan? Duduk saja, tidur lagi, duduk lagi, tidur lagi, datanglah kemiskinan. Untuk apa? Untuk menggerogoti. Sehingga akhirnya memang nggak ada roti, nggak ada apa-apa. Tapi ini bukan karena Tuhan celit, tapi orangnya pun memang nggak mau membuka jalan untuk berkat Tuhan. Iya, Tuhan mau berkati. Lewat mana aku kasih ya? Lagi tidur orangnya. Lewat mana aku kasih ya? Lagi gosipi dia, ngobrol sama orang. Jadi dari mana mau dikasih coba? Gak bisa dikasih. Iya, sementara mata Tuhan tiap pagi-pagi melihat di mana orang yang mau diberkatinya. Iya, tiap pagi-pagi. Orang lain sudah bangun, dia belum. Orang lain udah nyanyi haleluya. Dia gak ada.
Orang lain sudah menadahkan tangan ke surga, berkatilah aku dengan firman-Mu. Ya yang itulah yang dapat berkat, masa pula yang masih tariknya selimutnya? Ya, nggak mungkin yang ini yang tariknya selimutnya atau sibuk dia. Bagaimana dia bisa diberkati? Karena mata Tuhan mengamati, kemana ya aku kasih berkat ini hari ini gitu loh. Iya, kamu gak pernah mikirkan itu, aku mikirkan itu loh. Tuhan dia sedang merenungkan gitu, ini kemana mau ku taruh, siapa mau ku percayai, siapa mau ku beri lebih banyak. Ya karena kalau sama kami diberi lebih banyak, leong semua, entah kemana, gak ada untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ngapain diberi lebih banyak? Tapi kalau kami dilihat oleh Tuhan, apa yang kami perbuat itu untuk kemajuan kerajaan Allah. Mungkinkah Tuhan keringkan? Enggak mungkin. Kalau begitu Allah keluar dari kodratnya. Dan Allah tidak mungkin keluar dari naturnya dia. Bahwa dia adalah Allah yang memberkati, Allah yang berkemurahan. Jadi aku mau diam di rumah Tuhan, maksudnya aku gak akan meninggalkan Tuhan kapanpun. Tuhanlah segala-galanya bagiku. Inilah yang utama. Ya. Dan ujung-ujungnya aku akan diam bersama Tuhan dalam rumahnya sepanjang masa. Ini mengingatkan kita akan janji Tuhan. Ya, bahwa orang percaya akan dibawa ke rumah kekal di surga selama-lamanya. Betapa banyaknya yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Baik di dunia ini, baik di dunia yang akan datang. Banyaknya kebaikan Tuhan bagi kita. Bisa kamu hitung lagi satu-satu dan bersyukur dan tidak pernah lagi mengeluh. Nah, ini satu lagi, katanya banyak tapi mengeluh. Iya, katanya Tuhan itu baik, tapi kok nggak bisa percaya penuh. Kenapa curiga terus? Asal sudah sedikit terjadi sesuatu, udah curiga lagi. Ini Tuhan itu apalagi maksudnya ini? Ya kan banyak orang gitu. Mencurigai Tuhan ketika keadaan tidak seperti yang dia inginkan. Padahal nggak diinginkan pun kan nggak masalah kalau di situnya Tuhan. Kalau adanya yang Tuhan programkan di situ untuk yang lebih baik, mengapa tidak? Iya, nggak usahlah seperti yang ku mau pun, biarlah seperti yang Tuhan mau, kan gitu aturannya kan. Tapi memang banyak orang yang susah berubah loh. Iya, dia berkata, aku mengandalkan Tuhan. Tapi sebenarnya kalimatnya masih tetap salah itu. Aku sebenarnya mengandalkan dirikunya. Tuhan itu kecil, aku yang besar. Nah ini dia yang masalah. Kita yang kecil, saudara-saudara, apa sih yang bisa kita buat? Kita tak berdaya, kita terbatas. Tapi Allah apa yang ya tidak mungkin pun, yang tidak terbatas, tak terpikirkan pun. Keselamatan saja tak terpikirkan, dia sudah karuniakan. Hidangan di depan lawan, waduh siapa yang pernah membayangkan itu? Enggak pernah dibayangkan. Ya, bahwa di tengah pelarian segala macam masih bisa beristirahat, tidur di rumput, ya, masih meminum air yang tenang, bukan air yang racun, yang mematikan. Wah ini kan luar biasa, kebaikan demi kebaikan Tuhan. Bisakah ini menjadi kesimpulan juga bagi kita? Tuhan adalah gembalaku, gembala yang baik memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Tapi dia bukan saja memberikan nyawa, dia memberikan tadi banyak hal, persediaan, perlindungan, ya. Di tengah kebingungan dia menuntun mana harus dipilih, ya kan? Dia yang menyegarkan, adapun lembah kelam kita diyakinkan, dia menyertai, dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi betul kebajikan dan kemurahan Tuhan itu luar biasa banyaknya. Dan oleh karena itulah Daud mengatakan, Tuhan inilah nomor satu, gak bisa yang lain. Baik di bumi, baik nanti sampai kepada kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bukalah mata kami untuk melihat Engkau, melihat segala kebaikan-kebaikan-Mu.
melihat segala kemurahan-Mu. Dan tolonglah kami yang kurang percaya, supaya boleh belajar percaya, supaya iman kami penuh kepada Tuhan. Kami bisa beristirahat dalam Tuhan, karena kami tahu Engkaulah Allah yang memberikan kepada kami lebih dari apa yang kami layak menerimanya. Kiranya Roh-Mu menolong kami supaya kami mengerti bagaimana kami harus hidup sebagai orang yang mempercayai Tuhan, supaya sungguh bagian kami itu memang dengan kekuatan Tuhan kami melakukannya, tapi kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Kami mengandalkan Engkau Allah yang tidak terbatas, yang memberikan berkat-berkat berkelimpahan di dunia ini, bahkan memberikan kekekalan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga tetap mempercayai Engkau tidak mengeluh lagi, dan kami bisa terus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah kami mengingat semua yang Tuhan sediakan, termasuk kehidupan bersama Tuhan kelak, itu pun Tuhan sudah sediakan. Kami tahu ending hidup kami adalah sesuatu yang indah, karena ending hidup kami bukan lagi hukuman, tapi akhir hidup orang yang telah diampuni oleh Tuhan adalah surga selama-lamanya. Terima kasih untuk jaminan kehidupan yang indah, yang selama-lamanya bertahan itu, yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Jemaat, arahkanlah matamu kepada Tuhan dan terimalah janji berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, karena kebangkitan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus beserta dengan saudara-saudara hari ini selalu sepanjang segala abad. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.